Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau meriwayatkan sebuah hadis. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dan berbincang dengan para sahabat, tiba-tiba lewat seorang laki-laki dengan penampilan yang begitu gagah. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang laki-laki yang barusan lewat? Maka sahabat bertanya, sahabat menjawab, karena penampilan laki-laki ini begitu gagah, begitu menawan, dijawab oleh para sahabat, wahai Rasulullah, jika laki-laki ini meminang seorang perempuan, pasti pinangannya akan diterima. Dan jika dia minta tolong, pasti dia akan ditolong. Dan jika dia berbicara, pasti semua orang akan fokus mendengarkan pembicaraannya. Tak lama berselang, datang lagi laki-laki yang lain. Penampilannya biasa-biasa saja, penampilan orang miskin. Nabi bertanya kembali kepada para sahabat, bagaimana penilaian kalian kepada laki-laki ini? Maka sahabat menjawab, wahai Rasulullah, jika dia melamar seorang perempuan, niscaya lamarannya akan ditolak, tidak akan diterima. Jika dia minta tolong, tidak akan ada orang yang memberikan bantuan. Dan jika dia berbicara, tak akan ada orang yang mendengar pembicaraannya. Selesai sahabat menjawab, Nabi berkata bahwa laki-laki yang kedua ini justru jauh lebih baik daripada harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki yang pertama. Nilainya di mata Allah lebih tinggi daripada laki-laki yang pertama. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, di antara kelebihan Nabi SAW, beliau selalu mengambil momen-momen yang tepat untuk memberikan pelajaran-pelajaran berharga kepada para sahabat. Seperti hadis yang barusan kita sampaikan, ketika ada dua orang yang lewat, satu penampilannya gagah, satu penampilannya biasa-biasa. Momentum ini dijadikan oleh Nabi SAW untuk bisa menanamkan nilai, untuk bisa memberikan pelajaran kepada para sahabat. Dan kalau kita baca sirah nabawiyah, kita baca hadis-hadis Nabi, banyak sekali hal ini dilakukan oleh Nabi. Kita sering mendengar ketika Nabi sedang berjalan-jalan dengan para sahabat, tiba-tiba mereka menemukan seekor bangkai. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan 1 dirham? Dijawab oleh sahabat, wahai Rasulullah, jangankan membeli dengan 1 dirham, diberikan secara gratis kepada kami, kami akan tolak, kami nggak akan ambil, kami nggak akan terima, karena nggak ada nilainya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, begitu juga dengan dunia. Dunia itu tidak lebih nilainya daripada bangkai ini, kata Nabi SAW. Nah, maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita, bagi para pendidik, bagi para guru, bagi para orang tua juga, sangat tepat kiranya memberikan pelajaran, memberikan nilai-nilai kepada anak, kepada peserta didik, kepada para pelajar dengan mengambil momen-momen yang tepat. Ketika pelajaran diberikan kepada anak, kepada peserta didik di waktu dan momen yang tepat, pelajaran itu akan mudah dipahami, pelajaran akan mudah diingat, pelajaran itu akan dikenang selama-lamanya. Ini pelajaran pertama yang ingin kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang kedua, manusia dari dulu sampai sekarang sering tertipu dengan penampilan zohir, sering tertipu dengan casing, sering tersihir dengan apa yang didengar dan dilihat. Contoh yang paling sederhana, ketika misalnya bertemu dengan seorang yang outfitnya mahal, jam tangannya mahal, pakaiannya bermerek, kemudian rumahnya mewah, seringkali orang bersikap hormat kepada orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Begitu juga dengan orang yang punya kendaraan mewah, orang kadang langsung hormat, berbicara dengan penuh ta'zim, berbicara dengan penuh lemah lembut. Tapi sayang, ketika misalnya bertemu dengan orang yang penampilannya biasa, rumahnya tidak mewah, pakaian yang mereka pakai tidak bermerek, pakaian yang harganya murah, seringkali ketika berbicara dengan orang-orang kondisinya seperti ini, orang sering merendahkan,
orang merasa meninggi, orang berbicara dengan keras, berbicara dengan kasar. Namun agama kita mengajarkan, mestinya seseorang itu dipandang bukan hanya dari apa yang dipakai. Maka diajarkan oleh Nabi dalam hadis, Allah tidak memandang harta seseorang, Allah tidak memandang penampilan seseorang, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati seseorang. Ini yang diajarkan oleh agama. Maka selama ini kita sering melihat dunia dengan kacamata dunia. Makanya penilaian kita seperti itu. Orang yang kaya diberikan penghormatan yang luar biasa. Orang yang miskin tidak punya apa-apa sering dilecehkan. Maka sudah saatnya kita merubah cara pandang kita. Melihat dunia tidak lagi dengan kacamata dunia, tapi melihat dunia dengan kacamata akhirat. Maka di sini akan terjadi perubahan. Maka kita melihat kekayaan itu memang sebuah tuntutan. Seorang yang kaya itu bagus, banyak uang bagus, tapi terkadang banyak orang yang punya kekayaan, punya banyak harta, tapi sayang hartanya didapatkan dengan cara yang haram. Harta didapatkan dengan korupsi, harta didapatkan dengan cara maling, harta didapatkan dengan cara mengambil hak orang lain. Dalam kehidupan juga seperti itu. Berpenampilan elegan, berpenampilan stylish, berpenampilan menarik, itu cantik, itu bagus, itu indah. Tapi kadang sayang, di balik pakaian yang bagus, di balik pakaian bermerek, ada hati yang kotor, ada jiwa yang rusak, ada hati yang tidak pernah berharap kebaikan kepada orang lain. Sering juga kita bertemu dengan orang yang ketika berbicara, lisannya begitu manis, kata-katanya menarik, tapi sayang kadang di balik kata-kata yang manis, di balik kata-kata yang menarik, ada serigala yang siap menerkam, ada ular yang siap mematuk seperti itu. Benar memang, agama mengajarkan kepada kita hanya bisa menilai dan menghukum secara zahir, menilai dari yang tampak, dan urusan yang ada di hati itu diserahkan kepada Allah. Tapi kadang sangat naif. Kalau kita hanya melihat apa yang dilihat oleh mata kita, kita melihat dan menilai apa yang nampak oleh mata kita, sangat naif. Dalam hidup terkadang yang di belakang layar itu berbeda dengan yang ada di depan layar. Contoh yang paling sederhana, dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, betapa banyaknya orang yang penampilannya acak-acakan, kata Nabi, yang pakaiannya berdebu. Jika dia bersumpah atas nama Allah, jika dia berjanji, sumpahnya tadi dilaksanakan, janjinya tadi ditunaikan, dia tidak ingkar janji. Ini luar biasa cara Nabi mengajarkan kepada kita. Jangan remehkan orang yang penampilan mereka biasa. Orang yang rambutnya biasa, rambutnya acak-acakan, pakaiannya biasa, tapi ketika mereka berjanji, mereka akan menunaikan janji. Dan kita banyak melihat seperti tabi'in yang kita ceritakan pekan kemarin, namanya Ahnaf bin Qais. Kalau kita baca tentang fisik beliau, orangnya pendek, badannya tidak besar, kakinya letter X. Sekilas memandang beliau orang akan merendahkan. Tapi apa komentar Muawiyah tentang Ahnaf bin Qais? Dia adalah halimul Arab, orang Arab yang paling tenang. Jika dia marah, 100.000 orang dari Bani Tamim akan ikut marah, meskipun mereka tidak tahu apa sebab marah. Dikatakan juga oleh Muawiyah, beliau adalah pemuka Bani Tamim, beliau adalah pahlawan Arab, padahal penampilannya biasa saja. Nanti kita bisa baca lagi sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Harisah. Beliau itu kulitnya hitam, hidungnya pesek, kemudian badannya pendek, tapi sangat dicintai oleh Nabi SAW. Banyak hal-hal seperti ini dalam hidup. Maka kita tidak hanya bisa menilai dari apa yang dipandang oleh mata kita. Kita tidak hanya bisa melihat dari apa yang ditampakkan oleh mata kita. Kebalikannya juga banyak dalam kehidupan. Banyak orang yang penampilannya begitu menarik, bahkan penampilannya seperti orang yang soleh, orang yang taat. Tapi ketika kita berinteraksi, kita bergaul dengan dia, kita berinteraksi dengan dia tentang uang, justru dia tidak amanah dalam masalah uang. Ada orang-orang seperti ini, pakaiannya luar biasa, penampilannya luar biasa, tapi ketika bergaul dengan dia, kita butuh berinteraksi tentang uang, dia justru berkhianat, dia tidak bayarkan uang kepada kita. Maka dalam kehidupan ini kita juga sering melihat seperti ini. Orang yang juara terkadang adalah orang yang kuat.
Tidak hanya orang yang kuat yang juara, tidak hanya orang yang bisa mengangkat beban berat yang juara. Juara dan pemenang sejati adalah seseorang yang sanggup mengangkat selimut untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Maka penampilan elegan sejati bukan dengan pakaian bermerek, bukan dengan perhiasan mewah, tapi penampilan elegan sejati adalah ketika hati kita bersih, ketika jiwa kita suci, ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita tutup dengan sebuah kisah sederhana. Ada seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan. Maka datanglah si laki-laki atau si pemuda ke ayah si perempuan. Dia berkata, saya ingin meminang anak bapak. Si bapak luar biasa, tidak pernah bertanya kepada laki-laki ini, apa pekerjaan engkau? Berapa penghasilan engkau sebulan? Setelah menikah nanti anak saya akan ditempatkan di mana? Tidak itu pertanyaan si bapak. Apa pertanyaan si bapak kepada laki-laki tadi? Kapan waktu sholat subuh hari ini? Jam berapa hari ini sholat azan subuh dikumandangkan? Dijawab oleh laki-laki tadi, saya tidak tahu. Apa kata si bapak? Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan laki-laki yang dia tidak tahu kapan masuknya sholat subuh. Jadi si bapak ingin tidak tertipu dengan penampilan. Si bapak ingin punya menantu, ingin anaknya menikah dengan seseorang yang tidak hanya menampilkan penampilan secara zahir, tapi hatinya juga bersih seperti itu. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.